Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna kepada pemirsa dimanapun Anda berada dalam menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Senang sekali rasanya kami dapat menjumpai Anda dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan dalam bulan yang baik ini. Saya Ahmad Salam pada episode kali ini akan membahas berkenaan dengan dosa-dosa besar. Alhamdulillah saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh teman-teman Hudam. Mari kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih puasa? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Adam Abdul Wahid. Kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulma فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melakukan pelanggaran dan keaniayaan, maka kami akan memasukkannya ke dalam api. Dan hal demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang darinya kamu dilarang, kami akan menjauhkan darimu keburukan-keburukanmu. Dan kami akan memasukkanmu ke tempat yang mulia. Jazakumullah. Jazakumullah ahsanal jazaa atas pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Baik, sekarang kita akan memasuki pembahasan berkenaan dengan dosa-dosa besar. Allah Ta'ala dalam ayat yang telah disampaikan barusan pada surat An-Nisa ayat 32 menyebut kata ijtanibu kabair. Artinya adalah jauhilah kalian dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu banyak, tidak satu macam saja. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada 7 dosa besar, ada 3 dosa besar, antara lain minum minuman keras, berzina, menipu, menfitnah wanita yang suci padahal dengan fitnahan yang keji, padahal wanita itu adalah orang yang suci, dan masih banyak dosa-dosa lainnya. Ada juga dosa-dosa kecil, nanti kita bahas. Tapi kali ini kita hanya membahas 2 dosa besar. Tapi sebelum saya masuk ke apa itu 2 dosa besar itu, saya ingin sedikit jelaskan berkenaan dengan arti dari kata dosa itu. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis menyebut bahwasanya ada 2 jenis penggunaan kata dosa dalam ayat suci Al-Quran, dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama kata zanbun, yang kedua kata ismun. Menurut para ahli lughah, ahli bahasa, kata zanbun itu adalah perlakuan melanggar hukum tetapi dalam bentuk sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan kata ismun adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan tetapi ini memberikan efek-efek yang berkelanjutan. Oleh karena itu sering kita mendengar bahwasanya Rabbana afriq alaina, Rabbana gfir lana. Gitu selalu diulang-ulangi. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa. Rabbana afriq alaina zunubana. Penggunaan katanya zunub.
jamak dari kata zanbun, bukan kata ismun. Jadi kata zunub adalah dosa-dosa yang masih bisa diampuni, sedangkan kata ismun itu dosa-dosa yang memiliki efek-efek yang berkelanjutan. Pada bulan Ramadan kali ini kita akan membahas bagaimana itu dosa dan manfaat dari bulan Ramadan itu apa. Bulan Ramadan itu sebagaimana yang Hazrat Masih Maud alaihissalam sampaikan bahwasanya dia seperti terik. Sedangkan kata Ramadan itu terambil dari kata romdun, artinya sesuatu yang panas. Sedangkan kata Ramadan itu adalah bentuk dari sigoh mubalaghah, artinya bentuk superlatif dari suatu kalimat yang paling. Jadi ketika bulan Ramadan itu datang, dia itu memberikan trik yang sangat sehingga berdampak seperti misalnya kertas atau daun-daun yang kering terpapar oleh panas itu sehingga dia memberikan bakaran menjadi abu dan bahkan hilang tanpa bekas. Itu adalah bentuk dari kata Ramadan, arti dari kata Ramadan, panas. Sedangkan yang akan kita bahas kali ini adalah dosa besar. 2 dosa besar. Yang pertama adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Artinya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang-orang yang berlaku syirik kepada dia. Tetapi dia akan mengampuni dosa selain dosa tersebut. Kenapa? Karena dosa syirik ibaratnya ginilah. Ada seorang pasangan, dia saling mencintai. Tiba-tiba salah satu dari pasangannya itu mencari pasangan yang lain. Kesel enggak itu pasangan tersebut yang dihianati? Nah seperti itu juga lah gambarannya. Sehingga terpikir oleh manusia pun bahwasanya menduakan itu adalah perbuatan yang sangat-sangat besar dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua kita telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita diberikan nafas, berikan kaki tanpa kita minta. Kita diberikan pemikiran, mata, telinga. Tiba-tiba kita menduakan dia, tidak menganggap dia sebagai Tuhan, tidak menganggap dia yang paling kuasa, dia yang telah memberikan kita kehidupan. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya syirik ini adalah dosa yang paling besar. Sedangkan syirik ini sendiri terbagi 2. Ada syirik asghar, ada syirik kabir. Artinya ada syirik yang kecil, ada syirik yang besar. Kalau kata Hazrat Masih Maud alaihissalam, syirik yang kecil ini adalah seperti kita takabur, menyombongkan diri, merasa pintar. Itu adalah syirik-syirik kecil. Tapi syirik yang besar itu secara jelas sekali. Kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyekutukan dia dengan sesuatu, menganggap ada sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa dosa ini adalah dosa yang paling besar. Kemudian dosa yang berikutnya adalah dosa bohong. Kok bohong gitu? Padahal bohong mah anak kecil kadang juga berbohong gitu. Dan kayak semacam lumrah di dunia perpolitikan pun kata bohong tuh udah jadi hal-hal biasa. Tapi kenapa jadi dosa besar? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya ya ayyuhallazina amanu. Jadi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ma la taf'alun. Kaburo maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Artinya wahai orang-orang beriman, ada perintah nih dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang merasa masih punya iman di dalam hatinya, yang merasa masih meyakini Allah Ta'ala, meyakini kitab suci Al-Quran. Disuruh sama Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkata apa-apa yang kalian tidak lakukan. Kaburo maqtan indallah, sungguh besar dosa itu di mata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kalian katakan tapi kalian tidak lakukan. Luar biasa. Banyak sekali terjadi hal-hal ini di dunia sekarang. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis di dalam syarat baiat setelah syirik itu adalah jangan berdusta. Karena apa? Karena sangat-sangat berbahaya dusta ini.
Saya ingin cerita satu riwayat dari Hazrat Masih Maud alaihissalam tentang berlaku jujur dan menjauhi dosa bohong ini. Jadi ada suatu ketika beliau itu mengirim surat dan artikel di dalam satu buah amplop. Padahal peraturan di India pada masa itu masih masa penjajahan penjajahan Inggris, bahwasanya tidak boleh menyatukan dua bentuk surat dalam satu surat. Artinya ada surat, ada buku. Kalau buku kirim buku, kalau surat kirim surat. Nah, pemahaman Hazrat Masih Maud alaihissalam itu bukanlah pelanggaran dan beliau belum tahu tentang itu. Nah, dituntutlah beliau karena melakukan hal tersebut. Dituntut di pengadilan, diajukan di pengadilan, dan pengacara Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan kepada beliau, ini tidak ada jalan lain, tidak akan bisa selamat dari jeratan hukum selain berkata bahwasanya itu adalah sesuatu yang benar-benar beliau itu tidak sengaja melakukan itu, bukan keinginan beliau. Tapi Hazrat Masih Maud bilang, seandainya saya berbohong, tentu Allah Ta'ala akan marah. Apabila saya jujur, berkata jujur pada pengadilan dengan apa adanya, maka apapun hukumannya saya akan terima meskipun di penjara. Pada saat itu hukuman dari melakukan pelanggaran tersebut adalah penjara 6 bulan atau hukuman 500 rupiah. Hazrat Masih Maud dengan tegas mengatakan kepada seluruh pengacara yang pro sama beliau, yang membantu beliau, saya akan berkata apa adanya. Tapi di luar dugaan, hakim yang memimpin persidangan beliau menyatakan beliau bebas. Akibat dari apa? Perkataan jujur beliau bahwasanya amplop dan artikel yang dimasukkan di dalam amplop itu adalah karena ketidaktahuan beliau. Bukan karena melanggar hukum. Ini adalah satu contoh yang luar biasa bagi kita. Bagaimana perlakuan bohong itu adalah hal yang harus kita hindari. Hazrat Masih Maud telah mencontohkan ini. Dalam keadaan terjepit seperti apapun, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa bohong ini. Karena dampaknya akan banyak sekali. Baik, mungkin kita sedikit diskusi ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada sesuatu mungkin yang terbesit di hatinya, pengen nanya ini nih, pengen tahu ini. Oke, silakan, saya persilakan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Afdal Hidayat. Apakah dosa syirik itu bisa diampuni? Karena seperti yang kita ketahui di dalam Al-Quran, orang yang melakukan dosa syirik itu tidak akan diampuni, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Baik, jazakumullah atas pertanyaannya yang luar biasa. Ini menarik ya. Bahwasanya berlaku syirik diampuni enggak? Padahal Allah Ta'ala sendiri mengatakan bahwasanya tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa yang selain itu. Ini timbul pertanyaan, boleh tidak? Bisa tidak dosa syirik itu diampuni? Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Kita tarik contoh dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bayangkan mereka itu adalah pelaku-pelaku syirik, penyembah berhala, penyembah patung, penyembah hal-hal yang di luar dari Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Tapi apa? Mereka diampuni oleh Allah Ta'ala. Bahkan bukan cuma diampuni, mereka diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberikan tarbiyat yang luar biasa oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka mendapatkan makam-makam yang mahmudah, yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak ada kata tidak diampuni. Maksud dari kata tidak diampuni di sini adalah selama dia tidak bertobat sampai dia mati. Sampai dia mati. Jadi tetap diampuni selama dia ada keinginan ingin bertobat, dan tobatannya itu benar tobat-tobat yang kalau dalam bahasa Al-Quran itu tobatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Bukan tobat-tobat itu tobat tomat, sambal tomat ya. Itu tobat kambuh lagi, tobat kambuh lagi. Mungkin itu. Bisa dipahami? Baik, untuk pertanyaan berikutnya masih ada? Perkenalkan, saya Abdul Arif Hai, Pak. Saya ingin bertanya berkenan dengan
bagaimana cara kita melepaskan diri dari jeratan dosa besar atau dosa kecil begitu Pak? Ya, pertanyaan juga yang luar biasa. Ini problem kita semua ya sebagai umat manusia. Problem kita adalah banyak dosa. Kalau ada yang mengaku tidak ada dosa, luar biasa sekali kayaknya. Tapi kita semua mengakui diri kita pasti ada dosa. Dan aneh kalau misalnya ada yang mengatakan saya tidak ada dosa. Ini pertanyaan yang luar biasa. Soalnya ini problem kita semua. Hazrat Masih Maud dalam Malfuzat pernah menjelaskan hal ini. Bahwasanya bagaimana caranya kita terlepas dari dosa-dosa itu. Agar kita tidak berani untuk melakukan dosa-dosa itu lagi. Ada dua cara yang Hazrat Masih Maud alaihissalam sampaikan. Yang pertama, takut. Kenapa takut? Karena jika tercipta rasa takut dalam diri seseorang, maka akan timbul suatu gejolak yang luar biasa untuk tidak melakukan dosa. Karena apa? Dia menyadari bahwasanya akan ada hukuman, akan ada siksaan, akan ada kesusahan di balik dari perbuatannya itu. Karena apa? Dia akan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Okelah kita dibenci sama manusia, okelah kita tidak disuka sama teman-teman kita. Tapi kalau Allah Ta'ala yang benci, apa jadinya kita? Itu satu, kata Masih Maud, takut kepada Allah Subhanahu wa taala selaku penguasa alam semesta ini, penguasa kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Nah, yang kedua, cara yang kedua adalah kecintaan. Kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kecintaan tidak ada, maka akan susah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan terus melangkah kepada dosa. Tetapi Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwasanya kecintaan adalah yang terpenting. Karena apa? Dari kecintaan ini akan timbul suatu rasa untuk mengorbankan apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Apa yang diharapkan oleh kekasihnya. Yang diharapkan kekasihnya seperti apa? Dia akan selalu berusaha untuk menyenangkan kekasihnya tersebut. Makanya timbulkan rasa kecintaan serta timbulkan rasa ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hati itu tercipta anti terhadap dosa. Yang berada di dalam hati adalah rasa takut dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan mungkin, tapi saya ucapkan jazakumullah atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Dan pembahasan ini sebenarnya masih banyak, tapi dikarenakan durasi kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah atas kehadiran rekan-rekan semua yang telah hadir di studio. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan dosa-dosa besar. Semoga pembahasan kali ini dapat mencerahkan kita semua, serta mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa menyaksikan program Ramadan Baik pada episode-episode berikutnya. Saya Ahmad Salam berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.